Bagi kamu yang gemar membaca karya sastra agung dari abad-abad silam, kamu tentu sederetan nama sastrawan, filsuf dan juga sang sufi yang legendaris bukan? Jika harus menyebut salah seorang filsuf yang dianggap paling populer dan dikenal sepanjang masa, maka sepertinya tak berlebihan kalau kita menyebut nama Jalaluddin Rumi. Pernah mendengar nama beliau bukan? Atau ada yang mungkin belum mengenalnya? Ia adalah seorang yang cukup legendaris dalam dunia filsuf. Ia adalah sang sufi yang juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang hebat. Bagi yang belum mengenalnya, mari kita lihat sekilas biografi mengenai Jalaluddin Rumi berikut ini. Tentu untuk mengupas seluruh kisah hidup, pemikiran dan karya besar dari Rumi akan butuh berpuluh ribu kata. Karenanya, artikel ini mungkin masih belum akan cukup untuk membahas total Jalaluddin Rumi. Tapi setidaknya, mari kita mengenal lebih dekat sosok sang sufi legendaris yang banyak dikagumi orang ini. Biografi Jalaluddin Rumi, siapa itu Rumi? Nama lengkapnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Ia lebih dikenal dengan sebutan Jalaluddin Rumi serta lebih akrab disapa dengan panggilan Rumi. Nama Persianya dapat dilihat dalam Jalaluddin Muhammad Balkh, juga dikenal sebagai Jalaluddin Muhammad RM. Jalaluddin Rumi adalah seorang pujangga atau penyair muslim dari Persia abad ke-13. Ia lebih dikenal sebagai seorang sufi mistik. Rumi telah diakui sebagai seorang ahli spiritual terbesar dan penyair intelek yang hebat sepanjang sejarah. Hasil karya besarnya berupa syair telah dikenal sangat baik oleh seluruh dunia, khususnya di kalangan pujangga Persia, Afghanistan, Iran dan Tajikistan. Beberapa syair Rumi juga sangat populer di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 bulan September tahun 1207 Masehi di Balkh, sekarang adalah wilayah Afghanistan. Tepatnya, Rumi lahir di sebuah desa bernama Wah, sebuah kota kecil di dekat sungai Wah di Persia, yang merupakan bagian dari provinsi Balkh. Orang tuanya adalah warga Persia dan penutur asli bahasa Persia. Ibunya adalah Muminah Hatun, sedangkan ayahnya bernama Bahaduddin Walad, yang merupakan seorang ahli ilmu agama, ahli hukum dan juga ahli ilmu kebatinan. Ketika Rumi lahir, ayahnya adalah seorang guru atau pengajar. Latar belakang keluarganya memang sangat dekat dengan ilmu agama. Karenanya, Rumi juga mengisi hari-harinya semenjak kecil dengan berbagai ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan daerah kelahirannya di Balkh ketika Mongol melakukan invasi di wilayah Asia Tengah antara tahun 1215 dan tahun 1220. Ia meninggalkan Balkh bersama dengan keluarganya dan beberapa kelompok pelajar yang merupakan murid ayahnya. Mereka bermigrasi dan berpindah-pindah menuju ke tanah Muslim, termasuk ke Baghdad, Damaskus, Erzincan, Malatya, Sivas, Kayseri dan Nikde. Perjalanan pendidikan Rumi. Rumi menjadi seorang murid di Sayyid Burhanuddin Muhakkik Termazi, dan termasuk salah satu murid dari ayahnya sendiri, Bahaduddin. Di bawah bimbingan dari Sayyid Termazi inilah, Rumi belajar tentang ilmu sufi. Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dan dunia ini. Setelah Bahaduddin meninggal di tahun 1231 Masehi, Rumi pun melanjutkan posisi sang ayah sebagai seorang guru agama terkemuka di sana. Rumi juga menjadi seorang imam dan penceramah di Konya untuk meneruskan tugas sang ayah. Ketika itu, usia Rumi masih 24 tahun. Meski masih muda, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam terutama mengenai ilmu agama. Ayahnya memang menjadi salah seorang yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya. Selain ayahnya yang selalu mengajarkan budaya Persia dan ajaran agama Islam, Rumi juga banyak mempelajari tentang pemikiran sufi. Selama bertahun-tahun, ia juga banyak mempelajari tentang syair karya Attar dan Sanai. Ia sungguh kagum terhadap tokoh idolanya ini.
Bahkan, ia sempat mengungkapkan kekagumannya ini ke dalam syairnya. Attar was the spirit, sanai his estwine, and in time hereafter, camewi in their train. Dalam syairnya yang lain, ia pun kembali menyebutkannya, Attar has traversed the seven cities of love, we are still at the turn of one street. Momentum perubahan hidup Rumi. Di tahun 1244 Masehi, Rumi sudah menjadi seorang guru dan seorang ahli agama. Pada tahun tersebutlah, ia berjumpa dengan seorang musafir atau pengembara yang bernama Syamsuddin of Tabriz. Pertemuannya dengan Syamsuddin atau yang akrab disapa Syams inilah yang kemudian menjadi sebuah momentum atau titik perubahan dari hidup Rumi. Mereka pun menjadi sahabat yang sangat dekat satu sama lain. Sayangnya, ketika Syams berkunjung ke Damaskus, ia terbunuh. Desas-desus mengatakan bahwa Syams dibunuh oleh salah seorang murid Rumi yang tidak senang melihat kedekatan Syams dengan gurunya tersebut. Tentu saja Rumi sangat sedih dan terpukul atas kematian Syams, sahabatnya ini. Lalu, ia pun mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap Syams dan penyesalan atas kematiannya dalam bentuk musik, tarian, dan syair. Selama hampir 10 tahun setelah pertemuannya dengan Syamsuddin, Rumi pun terus mengabdikan dirinya untuk menulis ghazal atau sastra puisi yang merujuk pada sebuah tangisan kematian. Ghazal yang ditulisnya ini diberinya nama Diwane Kabir or Diwane Syamse Tabrizi. Ketika menulis ghazal ini, ia bertemu dengan seorang tukang emas bernama Salahuddin Zarkub. Salahuddin Zarkub lah yang kemudian selalu menenani Rumi dalam berkarya. Sayangnya, Salaud juga wafat. Setelah kepergian Salaud, Rumi pun berkawan dengan salah seorang murid favoritnya bernama Husame Chalabi. Husamlah yang kemudian menemani Rumi dalam menghabiskan tahun-tahun berikutnya ketika hidup di Anatolia. Di Anatolia inilah, ia menyelesaikan 6 volume dari karya besarnya yang dikenal sebagai Masnawi atau dalam bahasa Inggris disebut The Masnavi. Karya besar Rumi yang populer. Ada banyak karya yang dihasilkan oleh Jalaluddin Rumi. Karya yang dihasilkannya pun bukan karya yang bisa dianggap sebelah mata. Beberapa koleksi karya besar yang merupakan buah pikirnya meliputi Diwane Syamse Tabrizi. Diwane Syamse Tabrizi atau Diwane Kabir adalah salah satu karya andalan dari Rumi. Karya ini merupakan kumpulan dari ghazal yang secara khusus dipersembahkan untuk sahabatnya Syamsuddin. Syamsuddin menjadi kawan baiknya sekaligus sosok yang begitu menginspirasi karyanya ini. Di dalam karya besar ini, Rumi juga mengisinya dengan sajak-sajak. Diwane Kabir ditulis dalam dialek Dari. Selama ini, Diwane Kabir diakui sebagai sastra Persia terbesar sepanjang sejarah. Matnawi. Matnawi atau disebut juga sebagai Masnawi atau Masnavi ini merupakan kompilasi yang terdiri dari 6 volume puisi yang ditulis dalam gaya didaktis. Syair-syair yang dituliskannya dalam karya ini dibuat dengan tujuan untuk berdakwah, mengajar, dan sekaligus menghibur para pembacanya. Kabarnya, selama menulis karya ini, Rumi ditemani oleh Husam al-Din Chalabin yang juga banyak mempengaruhi pemikirannya tentang kehidupan spiritual. Masnawi disebut-sebut sebagai karya sastra terbesar dan paling murni yang dimiliki oleh bangsa Persia. Popularitas dari Jalaluddin Rumi pun tak hanya melingkupi negaranya sendiri, maupun negara A di sekitarnya saja. Hampir seluruh dunia mengenal siapa namanya dan apa saja karya-karyanya. Karenanya, Rumi pun diakui sebagai salah seorang penyair klasik Persia terbesar sepanjang sejarah. Selama bertahun-tahun, ia banyak mempengaruhi kesusastraan Turki. Karya Rumi juga banyak menginspirasi banyak seniman lain, termasuk Muhammad Reza Shajarian, Iran, Davud Azad, Iran, Shahram Nazri, Iran, dan juga Ustadz Muhammad Hashim Cheshti, Afghanistan.
Para seniman ini mempelajari karya Rumi dan mendapatkan banyak pencerahan tentang interpretasi klasik dalam hal syair dan sastra. Selain itu, karya-karya Rumi ini juga telah diterjemahkan di berbagai belahan dunia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Rusia, Italia, Jerman, Turki, Urdu, Perancis, Spanyol, dan tentu saja juga di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2007 silam, Rumi telah dinobatkan sebagai the most popular poet in America, atau penyair paling populer di Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa nama Rumi semakin populer di dunia, meski setelah ia tiada.